Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Nopianti dari HK19A. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk di suatu negara dengan penduduk lain atas dasar kesepakatan bersama. Pendudukan yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintahan suatu negara, atau pemerintahan suatu negara dengan pemerintahan negara lain. Definisi menurut Ska Mithoff, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Sejarah singkat perdagangan internasional. Sejarah perdagangan internasional itu sendiri sudah terjalin sejak masa kuno, ribuan tahun sebelum Masehi, yaitu perdagangan antar kerajaan. Pada waktu itu, transaksi dilakukan dengan cara barter, meskipun ada juga yang sudah menggunakan mata uang dari logam ataupun perak. Perdagangan internasional dilatar belakangi oleh berkembangnya spesialisasi dalam hal kebutuhan dan kegiatan produksi. Wilayah perdagangan internasional masa kuno masih terbatas. Alasan utamanya adalah transportasi. Perjalanan jauh lewat darat ataupun laut, biaya amatlah mahal dan penuh resiko. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi transportasi, terutama pelayanan, menunjang semakin meluas wilayah perdagangan internasional. Ekspansi perdagangan internasional semakin meningkat sesuai perkembangannya. Teknologi mulai dari transportasi, industri, dan informasi. Kegiatan tersebut semakin berkembang pada transaksi barang dan jasa antar negara melalui ekspor dan impor. Ada 3 masa perdagangan internasional. Pertama, perdagangan internasional abad pertengahan sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kedua, perdagangan internasional masa perang. Ketiga, ekspansi perdagangan internasional masa informasi sejak Perang Dunia Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanik Welindidiani dari HK19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keunggulan mutlak, the absolute advantage, yaitu kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya yang sama ataupun produksi barang yang sama. Absolute advantage ditentukan oleh perbandingan dari produktivitas tenaga kerja. Teori ini berasal dari buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth Nation, dibuat oleh Adam Smith. Menurutnya, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Contoh, Indonesia memiliki keunggulan absolut pada BEM batik, sedangkan Jepang memiliki keunggulan absolut pada televisi. Oleh karena itu, Indonesia dan Jepang dapat mengadakan hubungan perdagangan BEM batik dan televisi. Dan untuk teori keunggulan komparatif, the comparative advantage, teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Teori keunggulan komparatif adalah keuntungan karena salah satu negara dapat memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang berbeda atau biaya yang lebih murah. Comparative advantage atau keunggulan komparatif terjadi jika dua negara atau lebih dapat sama-sama beruntung dari perdagangan tersebut. Teori ini berawal dari gambaran David Ricardo yang dijelaskan dalam buku On the Principle of Political Economy and Taxation pada tahun 1817 dalam sebuah contoh Inggris dan Portugal. Menurutnya, perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan antara negara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang atau jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Contoh, Cina dan Jepang sama-sama memproduksi kopi dan teh. Cina mampu memproduksi kopi secara efisien dengan biaya yang murah, tetapi Cina tidak mampu memproduksi teh secara efisien dengan biaya yang murah. Sebaliknya,
Jepang mampu memproduksi teh secara efisien dengan biaya yang murah. Tetapi, Jepang tidak mampu memproduksi kopi secara efisien dan murah. Dengan demikian, Cina memiliki keunggulan dalam memproduksi kopi. Jepang memiliki keunggulan dalam memproduksi teh. Perdagangan akan saling menguntungkan jika kedua negara bersedia bertukar kopi dan teh. Perdagangan internasional masa Perang Dunia. Secara umum, perdagangan internasional mengalami kemunduran selama kedua Perang Dunia. Selain persoalan perang, penyebabnya antara lain pajak, perdagangan, dan jumlah aturan yang membatasi kebebasan perdagang. Padahal diperlukan serangkaian konferensi internasional selama beberapa dekade untuk mereformasi aturan itu. Kemunduran paling parah terjadi krisis dunia atau nama lain The Great Depression. Banyak perusahaan bangkrut. Lumpuhnya ekonomi dalam negeri sejumlah negara berakibat lusunya perekonomian dunia. Minimnya transaksi ekspor-impor dan Amerika memperlihatkan betapa anjloknya perdagangan internasional ketika itu. Pemulihan sudah mulai muncul selama tahun 1930-an, namun kembali ambruk dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Sejarah timbulnya sistem perdagangan dunia setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1939 sampai 1945, perekonomian dunia hancur. Depresi hebat atau Great Depression yang melanda Amerika Serikat sekitar tahun 1930-an belum menghilangkan ingatan dunia terjadinya malapetaka ekonomi. Untuk mencegah terulangnya malapetaka itu, beberapa negara maju pemenang perang, terutama Amerika dengan sekutu-sekutunya, mengadakan pertemuan di Bretton Woods, New Hampshire, USA. Negara-negara ini sepakat bahwa perekonomian dunia harus diperbaiki dengan memperkuat dan mengembangkan sistem perekonomian liberal. Hasil pertemuan itu disepakati antara lain membentuk seperangkat aturan hukum ekonomi internasional berikut organisasi pelaksanaannya yang menjadi cikal bakal terbentuknya sistem perekonomian dunia. Mengakhiri kebijakan perdagangan masing-masing negara yang protektif dan mengaktifkannya dengan sistem perdagangan bebas yang tunduk pada prinsip-prinsip pokok GATT. Secara bertahap, sistem nilai tukar mata uang nasional masing-masing negara mengacu pada nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap emas. Merumuskan pengaturan dana finansial agreement untuk membangun perekonomian dunia dan meningkatkan perdagangan internasional. Oke, saya lanjut. Sejarah General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan World Trade Organization atau WTO. Yang pertama itu sejarah dari General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. GATT dibentuk sebagai suatu dasar atau wadah yang bersifatnya sementara setelah Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, timbul kesadaran dari masyarakat internasional akan perlunya suatu lembaga multilateral di samping Bank Dunia dan IMF. Kebutuhan akan adanya suatu lembaga multilateral ini pada waktu itu sangat dirasakan benar. Hal ini dilakukan karena masyarakat internasional menemui kesulitan dalam mencapai kata sepakat atau pengurangan dan penghapusan sebagai pembatas kuantitatif serta diskriminasi perdagangan. Negara yang pertama kali mengemukakannya adalah beranggota 23 negara. Ke-23 ini juga yang membuat dan merancang Piagam International Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Internasional, yang pada waktu itu direncanakan suatu badan khusus PBB. Benih sejarah pembentukan GATT sebenarnya berawal dari
di waktu ditandatanganinya Piagam Atlantik atau Atlantic Charter. Pada bulan Agustus 1941, salah satu tujuan dari sejarah World Trade Organization atau WTO. World Trade Organization merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Indonesia dalam menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa di WTO juga pernah menjadi penggugat utama dalam kasus dengan Korea Selatan. Penyelesaian dengan penerapan bea masuk anti-dumping oleh Korea terhadap produk kertas paper asal Indonesia yang diimpor oleh importer Korea yang dimulai pada tanggal 7 Juli 2004. Indonesia meminta Korea dalam hal ini Korean Trade Commission atau KTC dalam proses konsultasi yang terjadi secara bilateral Indonesia-Korea. Sejarah perdagangan inter sejak zaman kolonial pasca Perang Dunia Kedua terbagi ke dalam beberapa masa, yaitu pertama, perdagangan internasional abad pertengahan, kedua, perdagangan internasional pada masa penjajahan samudra, ketiga, periode kolonial sebelum abad ke-19, tepatnya pada tahun 1500 sampai 1750. Keempat, perdagangan internasional masa revolusi industri. Kelima, perdagangan internasional masa Perang Dunia. Keenam, fragmentasi dan disintegrasi di Eropa. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1939 sampai 1945, perekonomian dunia hancur. Depresi hebat Great Depression melanda Amerika Serikat sekitar tahun 1930-an.